Hai Philovers, balik lagi di Filosofi. Gimana kabarnya? Kalau perut masih kenyang, ya masih aman. Nah Philovers, kali ini kita bakal nge-review sebuah film horor, tapi lebih tepatnya film zombie yang berjudul Dead Snow. Film ini merupakan film Norwegia yang rilis pada tahun 2009 lalu. Nah jadi singkatnya film ini menceritakan sekelompok orang-orang dari kedokteran yang kemudian mereka berkemah dan akhirnya bertemu dengan zombie lalu mati. Ya gitulah kira-kira. Nah kalau dari ritual, sekarang kita langsung aja ke reviewnya. So, welcome, Dead Snow. Scene awal memperlihatkan seorang wanita yang tengah dikejar oleh sosok yang memakai pakaian hitam ala-ala tentara Jerman. Ia berlari dengan sangat ketakutan di tengah hamparan salju. Sampai akhirnya dia pun terjatuh dan tersudut, dan sudah bisa dipastikan kalau wanita ini meninggal alias koit. Inilah salju kematian. Adegan kemudian berpindah ke sebuah rombongan 7 mahasiswa medis yang sedang berlibur dan dalam perjalanan. Yuk kita kenalan dulu. Di mobil para jantan terdiri dari Martin, Ray, Vegard, dan Erlen. Sedangkan di mobil para betina terdiri dari Liv, Hannah, dan Chris. Sesampainya di tempat tujuan, mereka langsung bergegas menuju kabin yang berjarak kurang lebih 45 menit dari tempat mereka parkir. Vegard kemudian pergi dahulu dengan menggunakan jet ski, sedangkan yang lain mengikutinya dari belakang. Vegard yang lebih dulu sampai kabin kemudian langsung menghangatkan kabin, dan tak lama kemudian mereka pun sampai juga di kabin tersebut. FYI aja nih kalau kabin ini adalah kepunyaan Sarah. Jadi Sarah ini adalah teman mereka yang merupakan pacar dari Vega. Sarah juga telah berski untuk datang menemui mereka, tapi sampai saat ini belum sampai-sampai juga. Dan malamnya layaknya remaja-remaja bully lainnya, mereka bersenang-senang dan mabuk-mabukan. Tapi kemudian saat Liv keluar untuk ke toilet, tiba-tiba ia melihat sesuatu di kegelapan. Halo? Karena merasa merinding, dia pun segera lari ke dalam kabin dan memberitahukan teman-temannya. Mereka pun segera keluar untuk mengecek kira-kira ada siapa di luar. Tiba-tiba muncul seorang bapak-bapak yang random datang gak tahu dari mana. Sambil nyeruput kopi gratis, dia pun sembari menceritakan tentang asal-usul pegunungan salju tempat mereka ada sekarang. Dia bercerita bahwa dulu saat Perang Dunia Kedua ada seorang jenderal yang bernama Herzog yang menguasai wilayah itu. Di mana saat ia berkuasa, ia melakukan banyak pembunuhan dan penyiksaan ke masyarakat sekitar. Dan ketika kekalahan Jerman mulai terasa, mereka pun kemudian kabur dari wilayah itu setelah sebelumnya menjara barang-barang berharga milik masyarakat. Mereka berhasil dikepung di sebuah pegunungan dan membunuh banyak di antara mereka. Lalu penduduk desa yang murka dan menaruh dendam kusumat pun tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Lalu kemudian Herzog dan pasukan yang tersisa pun lalu kabur ke daerah pegunungan dan sampai sekarang belum pernah ditemukan. Nah kayak gitulah kira-kira ceritanya. Nah jadi karena cerita yang menyeramkan tadi itu, wilayah tersebut memiliki reputasi yang buruk. Ditambah lagi ada kabar burung yang bilang nih kalau ada orang yang berkemah di situ dan akhirnya bertemu dengan sekelompok tentara zombie Nazi. Wah. Sempat diperingatkan tapi mereka ya woles aja, nggak percayalah sama yang kayak gituan. Di tendanya si bapak merasa mendengar sesuatu dan coba untuk mengeceknya. Si bapak kemudian menyoroti seseorang yang memakai baju tentara dari kejauhan, tapi tiba-tiba saja si bapak digorok dan di game overkan oleh si zombie Nazi dengan brutalnya. Iya, zombie Nazi. Keesokan paginya Sarah masih juga belum nongol nih, sehingga Vegard berinisiatif untuk menggunakan snowmobile untuk mencari Sarah. Dalam perjalanan kemudian tiba-tiba ia melihat sebuah tenda, dia pun berusaha untuk mengecek tenda itu dan ternyata di dalamnya ada sebujur mayat yang sudah kaku yang itu ternyata adalah mayat bapak-bapak yang tadi malam ke kabin mereka. Terkejutlah Vegard dan kemudian ia kabur kayak gitu aja karena ketakutan. Sementara itu teman-temannya yang lain menemukan sebuah kotak kayu tua yang tersembunyi di bawah lantai kabin mereka.
Dan ternyata kotak itu berisikan medali-medali dan juga koin-koin emas dari Jerman yang sangat berharga. Nah, awalnya mereka sempat berniat untuk mengambil dan menjualnya, tapi kemudian memutuskan untuk tetap menyimpannya di tempat semula. Kecuali ada beberapa orang yang secara sembunyi-sembunyi mencurinya, guys. Fortune and glory, kid. Fagat yang masih mencari Sarah kemudian melihat jejak kaki dan dia mengikutinya. Tapi tiba-tiba ia terjatuh ke dalam lubang dan pingsan. Malamnya Erland yang kebelet pup lalu keluar kabin menuju toilet, tapi tiba-tiba ia menjatuhkan sesuatu dari sakunya. Chris yang sudah mulai aktif ya bun tiba-tiba keluar kabin dan coba mendatangi Erland yang lagi buang hajat. Lalu tanpa pandang tempat mereka pun langsung melakukan ritual perkembangbiakan di tengah salju yang mencekam. Setelah ritual Tapman, lalu Erland pun kemudian masuk ke kabin kembali dengan wajah yang puas dan bangga. Sementara itu Chris yang masih tinggal di toilet kemudian merasakan ada seseorang yang mengintipnya. Tapi tiba-tiba saja ada sesuatu yang menariknya ke bawah. Di sini Chris dengan menahan sakit pun pelan-pelan coba untuk masuk ke dalam kabin dan meminta tolong. Tapi kemudian zombie Nazi dengan cepat menggame overkan Chris. Teman-temannya yang menyadari bahwa Chris sudah lama tidak kembali akhirnya berencana untuk mencari Chris. Shotgun. Bukannya menemukan Chris, tapi ternyata mereka menemukan sebuah tas yang tertimbun salju yang nyatanya ini adalah tas Sarah, pacar si Fagat. Hana yang lagi celingungkan dekat jendela kemudian dikagetkan dengan sosok kepala si Chris. Liv yang penasaran pun kemudian coba untuk melihat ke jendela dan tiba-tiba dan ya, para zombie Nazi mulai beraksi. Tapi naasnya Erland di sini berhasil ditangkap oleh zombie dan akhirnya jeruan kepalanya dikeluarkan oleh zombie. Dan paginya Sin beralih ke Fagot yang sudah tersadar dari pingsannya. Ia pun kemudian berhasil menemukan jalan memutar dalam gua tersebut dan berhasil menemukan helm, senjata dan bendera Nazi. Plus dia juga menemukan sebuah kepala perempuan dan nyatanya itu adalah kepala Sarah. Dan dari sini kita dapat ketahui kalau perempuan yang dikejar zombie pada awal scene tadi ternyata adalah Sarah. Akhirnya Fagat pun berhasil keluar dari gua yang amit-amit itu. Tapi sekarang giliran Fagat yang diserang oleh zombie Nazi. Fagat akhirnya berhasil mengKO-kan satu zombie, tapi kemudian muncul zombie yang lain. Duel pun kembali dimulai dan akhirnya dimenangkan oleh Fagat. Lalu tiba-tiba ada satu zombie lagi yang menyerangnya dan itu mengakibatkan dia dan zombie itu bergelantungan di ujung tebing dengan menggunakan usus si zombie yang mati tadi. Fagat sempat tergigit oleh zombie itu tapi kemudian dia berhasil melumpuhkan zombie tersebut. Kemudian dengan ilmu medis yang dimilikinya, dia kemudian menjahit lukanya sendiri dan kemudian melakbannya. Iya, melakban. Lalu ia segera bergegas menuju kabin dengan menggunakan snowmobile-nya sambil membawa senapan mesin MG34 hasil rampasan ala-ala mau perang. Sementara itu, 4 temannya yang masih di kabin pun kemudian memutuskan untuk memecah diri menjadi 2 kelompok. Di mana 2 pria, Martin dan Roy, itu akan berusaha menarik perhatian para zombie. Sementara 2 lagi yaitu Hannah dan Liv akan pergi ke mobil sambil mencari pertolongan. Naasnya Liv pun tertangkap oleh zombie dan para zombie pun mengaur-ngaurkan isi jeroan si Liv. Lalu dengan kekuatan yang tersisa, Liv pun mengambil granat dari kantong si zombie lalu diledakkan. Ledakan itu pun membuat Harzo, pimpinan dari zombie Nazi itu pun keluar dari persembunyiannya.
Hana yang bersembunyi di atas pohon pun kemudian berhasil melumpuhkan satu zombie dengan tepat mencoblos matanya. Tapi sialnya Hana kembali terjebak di pinggiran tepi jurang, di mana mau tidak mau dia harus menjatuhkan diri ke bawah jurang bersama dengan si zombie. Scene kemudian beralih ke Martin dan Roy yang ada di dalam kabin. Tapi sialnya secara tidak sengaja malah mereka membuat kabin terbakar dengan molotov cocktail. Dan untungnya, kebakaran itu membuat mereka mendapati barang-barang di lumbung yang berada di sebelah kabin ternyata berisi barang-barang perang. Dan sekarang para zombie cacing calang beloncongnya itu pun akan mendapat balasan yang setimpal. Lalu Fagat pun datang dengan senjata ala-ala perangnya. Tapi kemudian habislah kontrak Fagat di film ini karena dia berhasil dibunuh oleh zombie dengan cara dipotong-potong. Martin pun kemudian mempeluk koto para zombie dengan membabi buta, tapi sayangnya tidak sengaja membunuh Hana. Pastinya Martin tidak sengaja melakukan itu dan itu membuat Hana terbunuh. Sementara itu terlihat Herzog datang ke tempat pertempuran bersama dengan sejumlah zombie SS lain. Tapi naasnya tangan Martin tergigit oleh zombie. Nah, karena takut dia tuh berubah jadi zombie juga, dia pun memotong tangannya dengan gergaji mesin. Sementara itu si Herzog kelihatan egomus karena melihat para tentaranya pada kalah dibantai oleh Roy dan Martin. Lalu dengan ajian bangkit mayit, kemudian Herzog pun membangkitkan zombie-zombie lain yang tertimbun di dalam salju. Martin dan Roy pun yang sudah kelihatan sangat panik pun akhirnya mengeluarkan jurus andalan, yaitu lari. Tapi naasnya di sini Roy berhasil dipukul jatuh oleh Herzog dan kemudian isi perut dari Roy ini kok bisa nyangkut gitu di pohon. Lalu kemudian Herzog mendatangi Roy yang sudah terkulai lemas tak berdaya dan mengambil sesuatu dari kantongnya. Dan dari sini akhirnya Martin menyadari kenapa para zombie tersebut mengejar mereka. Karena ternyata Herzog dan pasukan zombie yang bermuka Osram itu memburu medali-medali yang dirampas oleh Martin dan teman-temannya. Martin pun segera berlari menuju kabin yang sudah terbakar dan kemudian menggali tanah tempat kotak yang berisi medali tersebut disimpan. Lalu ia pun menyerahkan itu semua ke zombie yang matre itu. Setelah itu akhirnya Martin berlari sampai akhirnya sampai ke tempat parkir mobil mereka. Tapi saat Martin akan menghidupkan mobil, tiba-tiba jatuhlah sebuah koin yang ini merupakan koin si zombie-zombie yang serakah tadi. Lalu tiba-tiba... Nah itu dia Philovers, untuk Dead Snow session pertama udah kelar kita review. Gimana menurut kamu? Seru? Suka? Karena bakal ada sequel keduanya film ini, ntar juga aku bakal review ya. Jadi di film kedua ntar ini bakal ada kelanjutannya. Kira-kira apa pelajaran yang bisa kita ambil dari Dead Snow season pertama ini? Menurut aku sih kayak jangan ambil yang bukan hak kita ya, karena itu sama aja dengan nyolong, ya gak sih? Nah kalau kamu gak pengen ketinggalan video-video terbaru, boleh langsung aja subscribe dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya, oke? Terima kasih, dadah!